Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi, CGP Angkatan 9. Saya ingin mewawancarai perihal nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan di sekolah. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih, akan saya jawab. Yang saya tahu, untuk mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral itu, kita harus bisa membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral, dua-duanya benar tapi bertentangan. Ya, kalau rujukan moral, ya, itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Seperti itu biasa terjadi di sekolah atau dimanapun di organisasi pasti akan terjadi. Nah, jadi harus dipilah dulu. Gitu. Ya. Oke, siap. Itu jawabannya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk pengambilan keputusan pastinya harus yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan, tetapi tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan, ya. Yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Ibu. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi dilema seperti ini? Baik, untuk langkahnya pastinya kita harus mengenali dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi berarti masalahnya apa? Yang kedua, siapa yang terlibat di dalamnya? Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta dalam situasi ini. Yang selanjutnya adalah pengujian benar atau salah. Dan selanjutnya pengujian benar lawan benar. Jadi kadang ada juga yang sama-sama benar tapi bertentangan. Siap. Ya, terima kasih Ibu. Nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam pengambilan keputusan yang efektif pastinya kita harus bijak sebagai pemimpin pembelajaran, karena kita di sekolah akan sangat mempengaruhi kehidupan di dalam organisasi sekolah atau masa depan, karena setiap keputusan yang kita ambil sebaiknya membuat seseorang atau di dalam organisasi itu merasa dihargai dan tidak dijudge menjadi salah gitu. Jadi harus apapun keputusan kita harus melihat seseorang tidak mengejas kekurangannya. Dengan kata sepakat ya Bu ya? Ya, pastinya dengan sepakat bersama. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam hal-hal yang menjadi tantangan kita di sekolah, biasanya kurangnya pemahaman tentang dilema etika
atau rujukan moral di lingkungan sekolah. Baik. Yang dipengaruhi yaitu sikap apatis guru terhadap pengetahuan hal-hal yang baru. Terus banyak guru yang bertahan dengan paradigma lama. Maka perlu disosialisasikan hal-hal yang baru. Termasuk dilema etika dan rujukan moral ini. Ya, berarti bisa nantinya kita akan lakukan secara bersama ya Bu ya. Iya. Sip. Terima kasih Bu atas jawaban yang singkat. Oke. Selanjutnya ke nomor 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaiannya kasus dilema etika? Apakah ya Ibu ada jadwalnya maksudnya? Iya, ada jadwal. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik. Kalau jika ada hal-hal yang mengenai dilema etika atau rujukan moral ini memang harus segera diselesaikan. Kalau menurut saya harus segera diselesaikan. Tadi sesuai dengan langkah-langkah ya, kita ini tanya apa, siapa, apa, kenapa, ada apa, ditanya. Nah nanti kalau diselesaikan hari itu, kalau memang belum selesai ya kita pastinya kita jadwal ulang, kita cari waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau memang sudah cukup hari itu selesai ya sudah selesai. Ya, berarti tidak usah tidak menunggu waktu lama. Itu terjadi baik itu oleh guru antar guru atau dengan murid atau dengan bahkan dengan orang tua. Ya, jadi seandainya ada masalah segera diselesaikan pada saat itu juga ya. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, kalau di sekolah ya pastinya kalau ada hal yang masalah seperti itu pasti di sekolah ada stakeholder yang lain ya, seperti ada wakil kepala sekolah atau yang menangani di bidang yang lain. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena biarpun bagaimanapun masalah tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, harus ada ini. Pastinya saya juga perlu bantuan teman yang lain. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang dapat diambil jika kita bisa menyelesaikan suatu masalah etika, dilema etika ataupun rujukan masalah tadi ya, kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Pastinya untuk tercipta situasi di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Dan pastinya kegiatan kalau situasinya nyaman pasti akan lancar semua. Berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu ya untuk wawancara hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang sehat selalu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hadi. Semoga jawaban Ibu dapat memuaskan. Amin. Kalau tidak puas, mudah-mudahan. Amin Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi, CGP Angkatan 9, ingin mendemonstrasikan 3.1 nilai-nilai kebajikan kepemimpinan di dalam sekolah. Baik. Bapak mohon maaf, izin untuk bertanya tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Ardi atas perkenalannya. Saya merasa tersanjung dikunjungi Pak Ardi sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Ardi perjalanan untuk menuju guru penggeraknya cukup sukses dan cepat selesai. Dan pertanyaan Pak Ardi cukup bagus. Dilema itu sesuatu hal yang memang ya merupakan pilihan yang harus diambil, walaupun itu sulit, tapi kita harus bisa menentukan pilihan itu yang terbaik tentunya. Betul. Karena ada yang baik dari yang terbaik. Betul. Atau yang terbaik dari yang baik. Nah, adapun langkah mengidentifikasi ini sesuai pengalaman Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini mendekati benar. Iya. Kalaupun salah saya mohon diluruskan nanti. Iya. Karena saya bukan pakar, bukan ahli. Ini jawaban saya sebatas sepengetahuan saya. Sekali lagi, kalau nanti ada salah-salah saya minta diluruskan. Kita sama-sama belajar aja, tukar pengalaman mengenai identifikasi dilema yang tadi disebutkan Pak Ardi. Kalau saya pisahkan atau dicarikan identifikasinya, pertama yang saya pahami, dilema etika itu kita dihadapkan kepada dua pilihan yang tentunya inilah yang sulit karena yang sama-sama benar, tetapi disitulah kita harus memilih satu. Nah, ini disitulah dilemanya. Tetapi kadang-kadang dari dua pilihan itu tentunya kalau dalam hal ini ada yang dipertentangkan atau kadang bertentangan. Karena apa? Kalau saya amati atau saya sepengetahuan saya, dilema etika itu ya benar melawan benar. Itu yang membuat saya sulit kadang-kadang karena dua-duanya benar tapi harus dipilih. Makanya mungkin saya lebih ke skala prioritas Pak. Dan adapun rujukan moral kalau kita pisahkan dari dilema etika memang sedikit berbeda, bahkan berbeda sekali. Karena kalau rujukan moral itu kita berhadapannya dua hal yang memang berbeda, yang satu benar, yang satu salah. Ini tentunya kita lebih ke norma, aturan udah jelas. Betul. Artinya ya salah-salah, ya benar-benar. Nah, ini merupakan suatu contoh saja di CBS 08 atau singkatnya. Perlu contoh nggak nih? Perlu contoh, kita berbagi saja. Betul. Pengalaman di SDN Cipinang Besar Selatan 08 ini ya tentunya saya pernah mengalami ya, walaupun ya enggak artinya tidak terlalu sering, tapi pernah suatu ketika mengalami ini karena seperti di CBS 08 ini kita kan punya tata tertib ya. Betul. Atau yang disebut dengan tatib atau peraturan sekolah. Di antara peraturan itu siswa harus hadir tepat waktu. Ini sesuai dengan tata tertib yang diterapkan di Cipinang Besar Selatan 08 yang ada dalam dokumen 1 atau kurikulum yang kita susun. Itu anak itu harus hadir pada 6.30. Nah, walaupun sebenarnya KBM kita jam 7, tetapi pada 6.30 itu kita adakan sejenis pembiasaan. Walaupun anak itu jam 6.30 ya tentunya pintu gerbang belum kita tutup. Karena apa? Karena memang KBM dimulai jam 6.30. Nah, kenapa kita tentukan tata tertib ini? Karena untuk membangun karakter. Masalah dia kognitifnya kan itu mengikuti, tapi paling enggak ya kita utamakan dulu karakternya. Buat apa? Pandai juga kalau karakternya tidak bagus. Jadi saya di sini kedisiplinan itu lebih utama. Nah, kenapa kok terlalu pagi umpamanya, kan rumahnya jauh-jauh, justru kita ambil pagi itu
supaya tidak terlambat. Kenapa? Iya. Karena Jakarta ini kalau siang sedikit terlambat. Udah macet. Macet, makanya kita ambil jam 7 walaupun kita punya spare waktu jam 7 itu memang belum ditutup gerbang. Betul. Nah, tapi yaitu tadi untuk memberi kesempatan supaya anak terbiasa lebih cepat datang ke sekolah dan dia juga ada penyesuaian waktu, tempat dan lain sehingga di KB-nya itu tidak terburu-buru. Nah, karena ini merupakan tata tertib yang memang sudah kita sepakati dengan orang tua, Betul. tentunya melalui sosialisasi dan lain-lain, Iya. ya harus ditepati. Ya, Nah, betul. tetapi kadang-kadang kan ada juga nih anak yang hadirnya lebih dari jam itu. Iya, Nah, betul. ini tentunya kalau mau melihat itu udah melanggar, ya pulangkan saja. Artinya anak-anak tidak usah masuk kan udah telat. Iya. Tapi ya tentunya namun demikian ya kita tidak serta-merta kita harus memulangkan anak, udah kamu terlambat pulang, enggak. Kita harus tanya dulu Betul. kenapa terlambat. Nah, tapi berikutnya lagi hari berikutnya dia masih terlambat juga, tetap kita tanya dulu Iya. kenapa. Kedua, ketiga, kalau memang dia jawabannya sama, nah kita juga tentunya perlu tindakan. Tetapi sanksi di sini juga kita karena kebetulan SD CBS 08 ini sekolah ramah anak, Iya. kan kita tidak boleh memberikan sanksi bentuk fisik ataupun moral. Tentunya kita tanya kenapa kamu udah 3 kali kesiangan, kira-kira untuk memperbaikinya kamu sanggup ngapain nih? Iya. Berjanji apa memang bagaimana? Jadi kita tidak memberikan hukuman fisik, lebih kita ke bimbingan. Kenapa terlambat? Terus kita sistemnya kayak coaching ya, artinya tanya ke dia bagaimana caranya supaya tidak terlambat. Mungkin ya kita catat apa langkah dia supaya besok tidak terlambat. Oke. Mungkin saja dia menjawab mungkin tidur lebih awal atau segala persiapan alatnya dipersiapkan sebelum pagi. Itu mungkin jawaban mereka, tapi tetap itu ya kita tidak memaksa harus gini harus gitu, enggak. Tetap mereka sendiri yang terlambat itu yang menentukan langkah apa. Tentunya kalau masih kurang lengkap ya kita panggil orang tuanya. Iya. Berikutnya lagi kita kebetulan ada petugas bimbingan konseling, karena di situ bimbingan. mungkin anak ini terlambat perlu bimbingannya atau memang ada masalah tertentu yang membuat dia terlambat. Itu di antara contoh-contohnya. Adapun contoh bujukan moral ya di antaranya ada sih yang memang terjadi, tapi jelas kita lihatnya karena ada istilah benar dan salah itu gampang artinya. Itu saja sih tentunya. Ini juga dengan sanksi-sanksi tertentu. Ya itu saja Pak Adi, barangkali jawaban saya. Mohon maaf kalau tidak puas. Ya silahkan cari referensi yang lebih bagus lagi. Itu saja Pak Adi. Mudah-mudahan untuk pertanyaan pertama itu yang dapat saya jelaskan. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Terima kasih, pertanyaannya juga cukup bagus dan ini menantang saya untuk mencoba menjawabnya. Ya, Bukan menjawab, ini mencoba menjawab. Ya, Mengenai pengambilan keputusan, saya tuh orang yang tidak mahir, tetapi saya senang berdiskusi. Artinya dalam pengambilan keputusan pun kita tentunya perlu masukan dari teman, dari rekan sejawat, tentunya agar keputusan ini dapatnya bagus gitu. Jadi bukan karena saya kelas sekolah saya pengambil keputusan, tidak. Tentunya diambil keputusan itu setelah ada tahapan-tahapan, meminta masukan atau mungkin ada diskusi. Jadi dalam hal ini saya dalam pengambilan keputusan tidak sendiri. Ya kita karena saya orang awam ya, artinya saya memang butuh masukan dari yang lain, walaupun eksekusinya karena fungsi saya sebagai pimpinan itu ada di saya. Betul. Tetapi walau bagaimana masukan itu perlu. Tentunya sekali lagi saya tidak sendirian, tetapi saya harus melibatkan
paling tidak yang paling dekat dengan anak itu kan kalau di sekolah dasar gurunya. Betul. Nah kita tanya gurunya, kita lebih mengkaji apa-apa yang selama ini gurunya tahu. Nah setelah guru kelasnya, tentunya saya juga dengan guru bimbingan konseling atau stakeholder yang lain, bahkan sama penjaga sekolah yang memang karena tinggalnya di sini kan dia juga kadang-kadang lebih tahu dari kita, karena dia lebih dekat tempat tinggalnya dengan anak-anak dibanding dengan saya yang jauh. Betul. Jadi dalam hal mengambil keputusan tentunya dengan hal-hal yang dilematik tadi, saya tidak bisa sendirian. Bukan berarti tidak mengambil keputusan sendiri, tetap masukan dari yang lain-lain saya simpulkan dan saya eksekusi berdasar fungsi saya sebagai pengambil kebijakan. Itu saja mungkin Pak Adi jawaban sementara ya. Barangkali nanti Pak Adi bisa melengkapi sendiri jawaban dari yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya. Iya, Ya. terima kasih banyak Sama-sama, Bapak Pak Adi. untuk jawabannya kedua. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya sebenarnya kalau dibilang langkah ya itu kan orang kadang-kadang, saya termasuk orang yang apa ya, langkah itu tidak harus saya pakai nomor. Kadang-kadang orang harus ada tahapan ya, tahap 1, 2, 3. Kalau saya yang terjangkau dulu. Jadi yang kira-kira bisa saya jangkau itu yang saya lakukan. Karena kalau berurut harus dari nomor 1 langkah itu ya untuk saya ya. Tapi sebenarnya yang bagus itu sesuai urutan anak tangga. Betul. Sesuai urutan. Sebenarnya kadang-kadang ya kita kan ada strategi dan setiap orang tuh ada cara sendiri, langkah-langkah sendiri. Tapi yang penting ya hasil sih. Walaupun proses juga nggak boleh kita pungkiri, proses juga perlu, tapi lebih ke hasil. Jadi kalau saya mungkin pertama ya, mungkin ini berbeda buat orang lain ya, tapi untuk saya pertama cari dulu penyebabnya. Jadi kita kenalin dulu. Katakan kalau kita sakit kepala, jangan langsung kita minum obat sakit kepala. Siapa tahu sakit kepalanya tuh efek dari mana nih? Kadang-kadang mungkin dari lambung baru ke kepala, atau nggak punya uang bisa pusing juga. Jadi kalau saya nggak, kan sakit kepala itu kan hanya tampilan. Penyebabnya banyak. Mungkin karena kita belum makan, mungkin karena pusing pikiran, mungkin karena tidurnya kurang. Jadi buat saya cari dulu penyebabnya. Jadi akar yang jadi masalah itu pokok buat saya akarnya. Jadi buat apa kalau dipangkas pucuknya tapi akarnya tetap numbuh lagi, ya enggak bagus. Itu prinsip saya, tapi mungkin yang lain berbeda. Nah, setelah kita kenali penyebabnya, ya kita kenali lebih jauh berikutnya. Setelah itu kita bikin treatment. Treatment itu apa ya? Perlakuan khusus lah. Perlakuan khusus terhadap masalah itu tadi. Baru kita carikan solusi. Itu saya apa ya, langkah saya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan berbeda dengan yang lain. Tapi khusus untuk kami di sini di Cipinang Besar Selatan 08, sementara itu yang dapat saya lakukan langkah-langkahnya. Dan ini bukan baku ya. Kan langkah itu seperti saya bilang tadi, tiap orang mungkin bisa beda cara. Ya, saya kira itu jawaban saya Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih ini pertanyaan yang bagus. Malah masalah efektif, efisien, terus tepat sasaran itu memang dalam hal tertentu harus diterapkan. Betul. Nah, efektif di sini mungkin kalau pengertian saya tepat sasaran, tepat waktu, tepat segala-galanya. Tetapi ini pun kembali, ini gaya saya. Bisa jadi orang lain tidak setuju, boleh. Kenapa? Ya masalah tidak sependapat itu biasa dengan saya. Dan buat saya untuk menentukan kebenaran itu memang saya harus berani berhadapan orang yang tidak sependapat dengan saya. Itu terbiasa saya. Nah, jadi kalau saya nih segera, jangan ditunda-tunda. Ketika ada masalah, ntar besok. Khawatir, saya udah tua nih. Khawatir lupa. Jadi kalau memang bisa diselesaikan sekarang, ya sekarang. Jadi istilah saya, buat apa menunda masalah sementara masalah itu belum selesai, barangkali malah nambah masalah. Jadi lebih baik jangan ditunda-tunda itu masalah. Tetapi itu tadi kembali, saya sudah tua, pengalaman kurang, tetap
walaupun jangan ditunda-tunda, tetap saya harus menarik teman-teman dengan unsur yang lain seperti ini yang ada, katakan dengan teman-teman guru, dan kita briefing lah, bahasa ini briefing lah. Kalau kita bilang diskusi gimana nih, ada masalah gini, ayo kita selesaikan sekarang, jangan nunggu besok. Buat apa menunda masalah? Jangankan menunda masalah, menunda niat baik aja nggak bagus. Betul. Takutnya keburu berubah sikap umpamanya, atau memang umur kita kan juga belum tentu sampai esok. Iya. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ya jangan ditunda-tunda selama itu bisa. Segera. Tetapi kalau memang tidak dapat selesaikan pun sementara, paling tidak saya sudah ngambil langkah. Tinggal dicatat besok apa nih langkah berikutnya. Tapi saya pernah mencoba. Saya punya prinsip lebih baik salah tapi pernah mencoba daripada tidak pernah salah tapi tidak pernah nyoba. Termasuk masalah ini juga paling tidak saya sudah coba menyelesaikan walaupun tidak selesai. Umpamanya kan kemampuan orang menyelesaikan sesuatu juga nggak bisa serta merta cepat, tentu dengan hal-hal yang pendukung lain. Tetapi paling nggak sudah mencoba menyelesaikan dengan tidak ditunda. Itu mungkin saya pakai kalau prinsip saya. Ya. Dengan tepat ya Pak. Ya, insya Allah dengan efektif, jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini kalau bicara tantangan, saya termasuk orang yang senang menerima tantangan. Tapi bukan tantangan untuk petentang-petenteng ya. Tapi tantangan di sini artinya karena saya orang yang selalu ingin mencoba, ingin ingin tahu. Saya kira ya lebih baik so tahu daripada norak ya. So tahu itu kan artinya berusaha untuk tahu lah kalau bahasa saya. Bukan merasa tahu, bukan merasa tahu, tapi berusaha untuk bisa tahu lah, bukan so tahu ya. Berusaha untuk tahu. Jadi mungkin kalau tantangannya ya gimana ya, kalau dibilang tantangan ya tantangan, tapi kalau memang itu memang yang merupakan titik tersulit barangkali ya, atau titik yang harus kita bertahan lama itu di sana ya oke dah. Kalau bahasa Pak dibilang tantangan, saya kira ini kita dalam hal menyelesaikan masalah itu harus konsisten. Nah, orang kita nih terutama saya untuk konsisten itu sulit. Jadi kadang-kadang contoh suatu pertanyaan jawab A, tapi ditanya kedua kali bisa saja dia nggak menjawab A lagi, menjawab B, bisa menjawab B karena dia terpengaruh waktu. Dan kalau saya itu konsisten itu artinya ya agak sulit sih orang, itu merupakan tantangan juga sih buat saya. Betul. Terus kalau menyelesaikan masalah ini kan kita by data, nggak bisa pakai perasaan. Katakan anak ini udah beberapa kali itu nggak bisa diukur. Katakan 1, 2, 3 itu diukur karena secara ilmiah bisa jawaban. Kalau banyak berulang-ulang atau anak ini nakal juga bisa diukur. Nakal itu harus dijelaskan, tanggal sekian dia gangguin bu guru, tanggal sekian dia gangguin temannya, itu artinya kita berbasis data ya, ada kita punya catatan. Jadi sementara orang kita terutama saya tidak terbiasa mencatat apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat. Jadi data ini merupakan tantangan juga karena saya bukan orang administrasi ya. Kadang-kadang ya data itu ya adanya di luar kepala, artinya bisa lupa karena tidak dicatatkan. Itu tantangan juga, dan kita juga sebenarnya tantangan juga ini karena kita ya tadi konsisten ya terus menerus. Tentunya juga perlu waktu kan, kadang-kadang kita pas mau menyelesaikan ini tapi hal lain juga perlu selesaikan. Jadi tentunya kalau tantangan buat saya diantaranya yaitu tadi konsisten, by data, ikuti terus menerus, karena dalam menangani masalah kan nggak boleh terputus. Harus supaya nyambung. Kalau terputus jangan-jangan ada jeda terus kita concern kita agak pecah. Saya kira itu Pak Andi. Kalau menurut saya yang dialami di sini. Oke, siap Bapak. Terima kasih ya Pak ya untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya langsung di tempat,
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ini kembali pertanyaan yang bagus. Tentunya kalau setiap hari saya tidak, karena itu tadi saya katakan kan kita tidak khusus menangani anak ini atau menangani dilema ini, tetapi kita juga terjeda oleh jadwal-jadwal yang lain yang sudah terstruktur tentunya. Apalagi kita kan semua sudah diprogram ya, tetapi di antara waktu-waktu itu tadi, walaupun tidak setiap hari ya, kan artinya kita bisa nyelipkan di antara waktu-waktu yang sudah terjadwal itu kita bisa sih. Artinya di antara jeda waktu itu kita bisa maksimalkan lah di antara waktu yang sedikit itu. Jadi saya lebih ke kalau di jadwal setiap hari tidak, tapi saya selalu berusaha untuk memaksimalkan waktu yang tersedia di antara jadwal-jadwal rutin itu. Dan tentunya kembali saya juga diskusi dengan stakeholder yang lain. Betul. Karena tadi keterbatasan waktu di antara jadwal-jadwal yang sudah terstruktur. Jadi saya tidak punya tata kala yang, tapi tetap skala prioritas yang saya pegang ya. Itu mungkin itu Pak Adi. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak nih. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ya dilema etika ini Pak? Oh iya, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab ketika saya menjawab beberapa pertanyaan di atasnya. Karena saya berulang-ulang mengatakan kita, terutama saya ya, melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, bahkan ke orang tua dan lain-lain. Jadi tetap dalam hal ini saya harus kolaborasi Pak. Betul. Kolaborasi dengan semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Kenapa saya harus banyak melibatkan teman-teman dalam menghasilkan keputusan itu, supaya keputusan saya ini meminimalisasi resiko yang tidak baik. Karena setiap keputusan itu mesti ada sisi setuju, ada sisi tidak. Betul. Artinya di sini ada berisiko kan? Kan ada pro, ada kontra kan kadang-kadang. Nah, kalaupun kontra ya sedikit aja maunya saya. Makanya disitulah kita perlu asas musyawarah mufakat, atau ya lebih tepatnya kolaborasi lah. Itu yang membuat menguntungkan saya, dan saya selalu terbuka terhadap saran, kritik, bahkan selama kritik membangun ya. Betul. Artinya saya tidak pernah melihat siapa yang berbicara, tapi saya selalu melihat apa yang dibicarakannya. Walaupun itu dari anak kecil, tapi kalau memang pembicaranya bagus, kenapa nggak saya ambil? Berarti poinnya ya Pak? Poinnya yang saya lihat, jadi bukan orangnya yang berbicara siapa. Betul. Karena ya itu tadi, walaupun di lumpur kalau mutiara kenapa nggak diambil? Ya itu saja mungkin Pak Ardi yang membuat faktor yang mempermudah ya. Oke, siap Bapak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya itu tadi, kan kita itu kalau menghadapi masalah tentu ada trik atau ada langkah yang menyelesaikan. Kalau pertanyaannya tadi, kalau bisa menyelesaikan tentunya ada rasa kepuasan dong. Betul. Ya, dalam artian kepuasan bisa menangani. Artinya mungkin buat orang lain biasa, tapi buat saya ada kepuasan tersendiri. Oh ya, saya dapat menyelesaikan kasus ini. Siapa tahu dengan menyelesaikan kasus ini juga bisa menambah kerjasama dengan berbagai pihak. Karena apa? Itu tadi bisa menyelesaikan dengan cepat lebih baik. Tapi kalaupun tidak cepat pun, kalau namanya udah selesai ya, bahasa saya udah maklong. Jadi udah apa ya? Ya ada kepuasan tersendiri lah. Saya kira ya ibaratnya kalau menerima tantangan dapat diselesaikan kan pasti puas. Ada perasaan bangga, puas, walaupun kata orang itu mah biasa, tapi buat saya bisa luar biasa. Betul. Karena apa ya, beda rasa, beda itu.
saya kira itu Pak Ya, Ardi, barangkali melalui pengalaman yang itu kan kita bisa jadi bahan pembelajaran ya Pak untuk ke depan. iya, dan Seperti itu. dan mungkin saya pesan Pak Ardi Iya, Pak. sebagai calon guru penggerak kayak tadi Bapak bilang bisa buat pembelajaran gini. Betul. Kalau saya selalu mengambil ketika kita berbicara nih, saya selalu anggap lawan bicara itu guru saya. Ya. Dan setiap tempat yang saya tempati itu sekolah saya. Ya. Jadi jadikanlah semua tempat itu sekolahnya, setiap lawan bicara itu gurunya. Jadi dengan siapapun saya bisa belajar. Berarti penuh dengan ilmu ya Pak. Insya Allah. Amin. Iya. Amin. 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 Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Sama-sama. karena menerima saya untuk wawancara hari ini. Ya, cuman mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang tepat. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang bagus, kurang bijak, itu semata-mata karena kepakiran saya. Iya. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. kepada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi